Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TVRI, kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan Anda, Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Hari ini kami akan menemani Anda pastinya dengan materi yang luar biasa dan juga menarik bersama saya Meli Lestari dan rekan saya Ewa Cafrisa. Hari ini kita akan mengupas tuntas dan juga akan membahas tentang salah satu teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan tentunya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu teks apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, sudah ada di layar ya pastinya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ada yang tahu apa sih itu teks prosedur? Pastinya mungkin waktu kita SMP, waktu kita SMA pernah ya mendengar kata teks prosedur ya Ewa? Benar, biasanya teks prosedur ini mencakup langkah-langkah dan tentunya teks prosedur itu biasanya sering kita jumpai di dalam bungkus Indomie. Kemudian Betul. apa lagi Kak Meli? Dalam origami juga. Iya, dalam origami. Kemudian biasanya tuh ada di dalam pengerjaan atau dalam langkah-langkah pembuatan sesuatu. Betul sekali Kak Ewa. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar memahami teks prosedur. Tadi kan Kak Meli sudah tanya, apa sih itu teks prosedur? Nah, kira-kira teman-teman di rumah bisa nggak ya jawabnya? Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur itu merujuk pada serangkaian langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode dalam mengatasi masalah. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks ini terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur dan menggunakan kalimat imperatif yang berfungsi sebagai perintah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, bahasa yang jelas dan sederhana. Biasanya dalam teks prosedur, bahasa itu digunakan secara jelas dan sederhana. Misalnya dalam langkah-langkah itu, Kak contohnya? Langkah pertama, membuka bungkus plastik dari produk. Nah, itu kan sudah jelas ya Kak ya. Betul dan sekali. sebagai pembacanya kita harus mengikuti instruksi tersebut. Betul. Kemudian yang kedua ada struktur yang teratur. Nah, misalnya dalam langkah-langkah teks prosedur ini digunakan secara terbalik, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Betul sekali. Nah, jadi mungkin langkah-langkah itu tidak baik. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang struktur dan juga teratur. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat perintah. Nah, biasanya penggunaan kalimat perintah ini seperti misalnya membuka, kemudian ada menggunting, seperti contoh kalimat perintah nanti yang akan dijelaskan oleh Kak Meli. Nah, kemudian yang keempat ada urutan langkah yang logis. Nah, sebenarnya urutan langkah yang logis dan juga ciri yang kedua tadi yang struktur dan teratur ini hampir sama. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang keempat ini adalah urutan langkah yang logis, yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa langkah-langkah dalam teks prosedur itu haruslah jelas dan juga masuk akal. Tidak mungkin kita menutup dulu baru membuka. Benar tidak Kak Meli? Oke. Nah, selanjutnya yang kelima di sini teman-teman bisa lihat yaitu terdapat bahan, alat, dan juga langkah-langkah. Nah, tadi kan sudah jelaskan juga bahwa teks prosedur itu biasanya ada menggunakan bahan, alat, dan juga langkah-langkah. Karena nanti kan akan menghasilkan sesuatu. Wah, ini jadi dari urutan juga ya, dari struktur dari urutan tadi ya. dan struktur. Oleh karena itu, di teks prosedur itu penting adanya bahan, alat, dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya ada penggunaan angka atau poin yang jelas dan juga terstruktur. Nah, selanjutnya teman-teman ada tujuan yang jelas. Nah, dari teks prosedur yang akan kita ikuti langkah-langkahnya tentunya pasti akan ada hasil dan ada tujuan mengapa kita perlu mengikuti langkah-langkah tersebut. Oke, itu dia tadi ciri-ciri teks prosedur. Ada 7 teks prosedur, langkah ciri-cirinya. Ciri ya. Yang pertama, bahasa yang jelas dan sederhana, kemudian
struktur yang teratur, yang ketiga kalimat perintah, yang keempat urutan langkah yang logis, yang kelima terdapat bahan, alat, dan langkah-langkah, kemudian yang keenam ada penggunaan angka atau poin, dan yang ketujuh ada tujuan yang jelas. Nah, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, dan yang keempat langkah-langkah. Oke, kita bahas tentang judul dulu nih teman-teman. Biasanya judul di dalam teks prosedur ini jelas ya, seperti apa ya contohnya, misalnya membuat origami, membuat burung dari origami. Nah, itu kan sudah jelas ya. Dan logis teman-teman. ya pastinya. Ya, tentunya logis. Nah, biasanya juga ada hiasan tuh Kak Meli, ya, dari sekali. kertas origami. Kemudian tujuan dari pembuatan burung dari origami bisa kita tebak atau misalnya bisa kita kasih contoh, yaitu untuk sebagai hiasan. Selanjutnya ada bahan dan alat. Nah, biasanya untuk membuat burung dari kertas origami itu, bahan dan alat yang diperlukan itu adalah origami pastinya. Betul. Oke. Kemudian ada gunting dan juga lem. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah dalam membuat teks prosedur dalam membuat origami dari membuat burung dari kertas origami ini, misalnya yang pertama melipat origami sesuai dengan urutan yang akan diberikan dalam pembuatan origami. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada apa tujuan dibuatnya teks prosedur? Nah, teks prosedur memiliki tujuan untuk memberikan panduan tentang cara melaksanakan suatu tugas dengan menjelaskan secara rinci mengenai bahan dan juga metode yang digunakan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu termasuk petunjuk untuk memasak sup ayam, menyalakan vacuum cleaner, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Nah, jadi Kak Meli, dari tujuan dibuatnya teks prosedur ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Wah, dengan adanya tujuan teks prosedur, kita bisa tahu bahwa dengan mempelajari ini, kita tahu bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat suatu barang, atau misalnya membuat sup ayam, menyalakan vacuum cleaner, ataupun misalnya kita dalam akademik, misalnya cara menulis teks, misalnya cara menulis puisi, atau cara menulis cerpen dan lainnya. Begitu, Kak Ewa. Benar sekali teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, penting untuk kita mempelajari tentang teks prosedur ini. Karena manfaat dari teks prosedur ini tentu akan memberikan kita kemampuan untuk mengikuti instruksi dan juga mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita buat. Oke. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini akan dijelaskan oleh Kak Meli. Kepada Kak Meli saya persilakan. Atau kita perlu tukar posisi, Kak? Boleh. Oke, silakan. Silakan, Kak. Oke, nah selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Pastinya teks prosedur ini harus ada kebahasaan, atau yang tadi kan ada logis juga kan, pasti ada struktur-struktur dalam membuat teks prosedur. Apa sih itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan ini adalah aturan atau ciri khas dari teks prosedur. Bagaimana sih kata-kata atau misalnya kalimat dalam teks prosedur itu dalam bahasa Indonesia? Nah, yang pertama ada kalimat. Ada 3 kategori kalimat yang bisa teman-teman temukan dalam teks prosedur, yakni ada imperatif, ada deklaratif, dan juga ada interrogatif. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini adalah kalimat yang mengandung perintah, permintaan, atau larangan untuk melakukan suatu. Misalnya perintah, misalnya ada kata-kata dalam teks prosedur, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih misalnya. Atau misalnya ada kalimat permintaan, silahkan sajikan pada orang-orang misalnya kan, karena kita menyajikan sesuatu. Benar. Atau ada juga larangan, misalnya sebelum melakukan, misalnya sebelum membuat origami misalnya, jangan diberi lem terlebih dahulu, itu ada larangan. Nah, ini kalimat imperatif. Kemudian selanjutnya ada kalimat deklaratif, yaitu adalah suatu teks yang berisi
pernyataan. Nah, misalnya di sini ada risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Kemudian ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat? Nah, selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, ada dua jenis konjungsi atau kata penghubung dalam teks prosedur. Yang pertama ada konjungsi persyaratan dan yang kedua ada konjungsi temporal. Kita bahas ya satu-satu teman-teman. Nah, yang pertama ada konjungsi persyaratan, yaitu kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya jika, andai, apabila, kalau, asalkan, seandainya. Contohnya misalnya jika air sudah mendidih, masukkan mie ke dalam pancinya misalnya. Kemudian ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada numeralia atau kata bilangan. Ada dua jenis numeralia dalam teks prosedur, yaitu numeralia urutan dan numeralia kuantitas. Yang pertama ada numeralia urutan, yaitu kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya ada numeralia kuantitas, yaitu sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur KEWA. Contohnya misalnya masukkan 2 butir telur atau misalnya masukkan 2 bungkus mie, begitu dan seterusnya. Kemudian ada pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti orang atau benda. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pada unsur kebahasan teks prosedur yang selanjutnya, kita boleh jeda terlebih dahulu ya, karena pasti masih banyak nih yang harus kita berikan kepada teman-teman di rumah. Oke. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang kaidah kebahasan teks prosedur. Habis ini kita akan melanjutkan pembahasan ini dan kita akan menampilkan suatu video yang tentunya akan menarik asyik ya dan tentunya menarik. Oke, jadi tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Baik teman-teman, kembali lagi di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, tadi Kak Meli sudah menjelaskan sampai di numeralia. Selanjutnya, Kak Meli akan menjelaskan tentang pronomina. Setelah penjelasan pronomina dan juga ada penjelasan tentang verba, kita akan melanjutkan untuk menonton bersama-sama nih tentang video yang sangat menarik. Nah, oleh karena itu kepada Kak Meli langsung saja untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada pronomina. Nah, tadi telah dijelaskan sedikit pronomina ini adalah kata ganti orang atau benda. Jadi di dalam teks prosedur ini ada dua jenis pronomina. Yang pertama itu ada pronomina petunjuk dan yang kedua ada pronomina persona. Yang pertama, pronomina penunjuk. Ini biasanya mengandung kata ini, kemudian ada kata itu dan kata tersebut. Contohnya, aduk adonan tersebut hingga mengental. Kemudian ada pronomina persona. Ini biasanya mengandung kata ganti orang ya, misalnya Anda, saya, kamu, kita, kalian, dan lainnya. Contohnya misalnya tambahkan saus sambal sesuai dengan selera Anda. Atau misalnya tambahkan kecap manis sesuai dengan keinginan Anda misalnya gitu. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada verba. Verba ini adalah kata kerja, teman-teman. Jadi pada teks prosedur ini ada dua jenis kata kerja. Yang pertama ada verba material, kemudian yang kedua ada verba tingkah laku. Kita bahas yang pertama. Ada verba material, yaitu mengacu pada tindakan fisik seseorang. Misalnya menggoreng, mengaduk, mengiris ya, dan sebagainya. Kemudian ada verba tingkah laku. Ya, ini kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan yang tingkah lakunya itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, misalnya memahami, berpikir, dan sebagainya. Nah, itulah tadi ya
kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang harus teman-teman pahami, bahwasanya dalam teks prosedur itu punya aturan bagaimana sih dalam menulisnya. Kemudian tadi pastinya ada langkah-langkah dari judul, dari tujuan, kemudian dari alat dan bahan. Dan jangan sampai kita terbalik-balik dalam membuat teks prosedur. Nanti tidak mungkin kan misalnya kita sajikan makanan baru kita membuat, itu kan tidak masuk akal. Iya, dan juga tidak logis. Betul sekali Kak Berarti Ella. tadi kaidah kebahasaan teks prosedur ini bisa kita lihat dari kalimat, kemudian ada konjungsi, ya, ada numeralia, ada pronomina, dan juga ada verba. Betul nah, sekali. bagi teman-teman yang ingin belajar atau ada materinya di sekolah tentang teks prosedur, teman-teman bisa memperhatikan nih kaidah kebahasaan teks prosedur agar teks prosedur yang kalian buat itu sangatlah baik dan juga sesuai terstruktur dengan kaidah kebahasaannya pastinya ya. Nah Kak Meli, tadi kan sebelum iklan tadi saya sudah janji kepada teman-teman kita akan menayangkan sebuah video yang sangat menarik. Nah dalam tayangan video ini kami harap teman-teman dapat menyaksikan dengan serius dan juga kita akan menebak nih apa saja sih langkah-langkah teks prosedur yang ada di dalam video tersebut. Oke, langsung saja ya kita lihat ya. Oke. Ini dia videonya. Membuat pisang goreng. Bahan-bahan: pisang, tepung terigu, gula, garam, minyak, dan juga air. Lanjut ke proses selanjutnya. Kupas kulit pisang terlebih dahulu. Di sini Mimin menggunakan 4 buah pisang untuk membuat pisang goreng. Lanjut proses pembuatan. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan garam secukupnya dan juga gula. Lalu tuangkan air secukupnya. Dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Sudah cukup. Kemudian masukkan pisang ke dalam adonan. Lanjut ke proses memasak. Nyalakan kompor, lalu tuang minyak ke dalam wajan. Lalu goreng pisangnya. Lalu balik supaya tidak kosong. Goreng pisang hingga matang. Pisang goreng sudah matang. Angkat lalu taruh di atas piring. Kemudian matikan kompor. Ini dia, pisang goreng sudah jadi. Mari Cop. Mari kita coba.
Rasanya enak. Oke teman-teman, itu tadi penayangan video tentang teks prosedur yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada struktur teks prosedur yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama judul. Sekarang kita akan menebak bersama tentang video tadi nih. Kira-kira nih teman-teman, judul dari video tadi apa ya kira-kira? Judul teks prosedur yang cocok untuk video tadi. Ada yang tahu? Langsung saja Kak Meli. Pastinya judul yang cocok, cara membuat pisang goreng. Oke. Yang kemudian yang kedua tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui proses pembuatan pisang goreng. Kemudian tadi bahan dan alat yang sudah dijelaskan dalam video. Yang pertama ada pisang tentunya. Kemudian ada tepung terigu, ada gula, ada garam, dan juga ada air. Nah, selanjutnya minyak makan juga tadi ya? Iya, benar. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan pisang goreng akan dijelaskan oleh Kak Meli. Nah, dari video tadi teman-teman, kita sudah melihat bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat pisang goreng. Sudah sesuai ya dengan kaidah kebahasaan yang ada pada struktur teks prosedur yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama, pastinya tadi kita menyiapkan pisang. Pisangnya dikupas dulu ya, tidak mungkin kan pisangnya tidak dikupas kan ya kan Kak Ewa. Kemudian pastinya kita menyiapkan adonan. Nah, setelah kita menyiapkan wadah, kemudian memasukkan tepung ke dalam wadah tersebut, dikasih air, dikasih garam, kasih gula, sesuai dengan selera Anda masing-masing pastinya teman-teman. Setelah itu, setelah diaduk rata, baru dimasukkan pisangnya ke dalam adonan. Setelah dimasukkan ke dalam adonan, kita menyiapkan minyak panas sekitar mungkin setengah panas lah ya kan, panas, agar tidak gosong tadi katanya kan, tidak meletup betul sekali. Nah, setelah kita memasukkan pisangnya nih ke dalam minyak yang sudah setengah panas, kita masak sampai selesai ya. Baru tadi ada kata merkicop, mari kita coba ya. Penggorengannya itu tadi kita lihat dari video itu sepertinya itu golden brown. Atau kata lainnya lebih ke kuning-kuningan. Kuning keemasan. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, jika ingin membuat teks prosedur tuh, marilah kita perhatikan dari segi struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Oke, bagaimana Kak Meli tentang pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur? Apakah menarik atau bisa senang atau bagaimana Kak? Menarik ya pastinya ya untuk teman-teman di rumah. Semoga dapat bermanfaat dan semoga nanti kita bisa memberikan materi-materi yang luar biasa lagi dari teks prosedur, Kak Ewa. Oke teman-teman, sekian dan berakhir sudah ya materi kita mengenai cara bagaimana sih teks prosedur tersebut. Dan semoga apa yang didapat tadi dapat bermanfaat dan kita akan kembali lagi pada episode berikutnya dengan materi yang menarik pastinya. Bersama saya, Mila Lestari dan rekan saya, Ewa Caprisa. Sampai jumpa. Korsa, Bahasa dan Sastra.